Halo teman-teman, di video kali ini saya akan membahas market yang begitu menakutkan ya teman-teman, yaitu darah di mana-mana. Bitcoin yang menjadi raksasanya blockchain yang menjadi koreksi besar-besaran. Nah ini video saya 2 hari yang lalu yang mana saya katakan Bitcoin bubble atau bisa dibilang Bitcoin sudah over value ya teman-teman, bisa kita katakan. Nah, kalau kita buka video di sini, pola pundak dan ini kepalanya. Jadi kita akan roll over ke harga head and shoulder nama pola ini ya 490 teman-teman. juta ya teman-teman. Nah, Dan pada saat ini juga saya sudah melakukan penjualan ya teman-teman. Nah, saya melakukan penjualan dari beberapa koin yang memang berpengaruh kalau memang dengan harga Bitcoin yang turun ya teman-teman. Tapi hampir semua sih altcoin itu akan turun. Kecuali altcoin itu pada saat itu mengalami pump besar-besarannya teman-teman. Jadi semua altcoin akan mengikuti mana si rajanya blockchain ya teman-teman, atau bisa kita katakan mothernya dari semua koin. Di sini juga saya katakan ya sip teman-teman, juga Bitcoin ini kalau ya teman-teman. misalnya ada Terima good kasih news ada pasti good news ya. yang buat Bitcoin ini akan pump ya teman. Saya ajak teman-teman untuk berdoa gimana agar ada good news, agar pola ini tidak berjalan. Nah, malah terjadinya sebaliknya ya teman-teman, bahwa para investor menginginkan Bitcoin itu dump dulu dan menyerok di bawah. Nah, saya akan Juga kalau kita buka time nah frame saya 1 akan jam. lihatkan gimana pola chart Bitcoin terupdate saat ini ya teman-teman. Per saya buat videonya ini. Nah, kita langsung saja ke pola chartnya ya teman-teman, atau pola grafiknya. Yang mana ini di trading view dan daily time frame. Kalau kita buka di daily time frame-nya, bahwa Bitcoin ini sudah benar ya skenario yang saya prediksi kemarin, yaitu skenario head and shoulder ini. Head and shoulder yang mana kalau ditembus supportnya akan koreksi ya teman-teman. Nah, koreksinya itu setinggi dari kepala ke area supportnya. Jadi kalau kita ukur dari sini, nah dia pertama nembus, candle pertama nembus supportnya itu menjadi acuannya teman-teman. Nah, kalau kita isi acuannya itu jadi Bitcoin sudah melewati neckline. Ya, kadang ini tidak berjalan baik juga ya teman-teman. Walaupun dia sudah nembus support. Misalnya kita ada candle di sini. Nah, kadang dia akan mencoba balik lagi ya teman-teman. Makanya kita harus tahu dulu neckline-nya. Nah, neckline itu bisa kita katakan lehernya ya teman-teman, di area sini. Nah, ini sudah menjadi acuannya bahwa dia akan turun. Nah, di candle ini pun kalau teman-teman bisa perhatikan, di candle ini pun dia sempat mau balik harga ya, melawan. Terbukti dari ada pembelian di sini dan akhirnya turun lagi ya teman-teman. Nah, pada saat turun ini, candle ketiga ini saya sudah langsung masang short ya teman-teman. Short di Binance. Nah, sekarang sudah lumayan ya running profit saya di apa namanya? Di Binance itu yang saya pasang short. Nah, dan di sini juga saya isi Elon buy ya teman-teman, yang artinya kalau Bitcoin sudah menembus ke support selanjutnya atau ke area prediksi yang mana head and shoulder itu, yaitu di kisaran harga 30.000 US dollar. Nah, di sini pasti Elon akan buat news lagi dan dia serok besar-besaran dan membanting harga itu ke atas. Yang mana kita tahu di bulan Juni ini akan ada banyak event ya teman-teman. Nah, saya juga kurang tahu sih kebenaran dari berita ini. Tapi
saya yakin sekali ya teman-teman, yang mana Elon bahkan melakukan pembelian. Kita kan juga tahu kalau Elon Musk belum menjual dari aset Teslanya yang diinvestasikan di Bitcoin, itu masih ya teman-teman, dia kalau belum sempat melakukan pembelian berarti dia masih menaruh aset Teslanya di sini. Nah, hal yang lain juga kalau kita lihat di teknikalnya ini teman-teman, nih dia sudah di bawah selnya sekali ini ya teman-teman. Jadi sama sekali tidak ada pembelian dan sell itu mendominasi. Jadinya fear-nya tuh ke sini ya teman-teman. Arah dari jarumnya ini ke di bawah penjualan yang besar-besaran dan tidak ada terjadi pembelian. Yang kemarin sih masih netral di sini ya teman-teman. Tidak ada penjualan dan juga tidak ada pembelian. Dan itu juga menyebabkan sedikit menurunnya karena saya pantau lama dan sering arah jarum itu mengarah ke sini. Jadi saya memutuskan melakukan penjualan dulu dan menunggu gimana pola head and shoulder ini berakhir, dan saya yakin akan terbang ya harganya setelahnya. Nah, per saya buat video ini, harga Bitcoin di harga $37.000 ya teman-teman. Nah, berarti dia masih ada penurunan sebanyak $7.000 lagi. Yang mana kalau kita ukur itu kisaran 16% lagi ya teman-teman. Nah, di area yang saya isi tulisan Elon buy ini, itu merupakan area supportnya, support sebelumnya. Karena dia sudah menembus resisten yang mana merupakan resisten kuat sebelumnya ya teman-teman. Nah, banyak sih YouTuber luar atau orang influencer yang saya ikuti, dia Bitcoin akan tertahan di sini ya teman-teman, tapi nyatanya malah terjun bebas lagi ya teman-teman, karena berita yang Cina nge-ban kripto lagi. Nah, kemarin sih masih di kisaran di sini harganya, ini 18 Mei. Saya kira akan mantul. Saya sempat juga mau melakukan trading di sini ya, tapi saya masih belum berani lihat pasar dan saya otomatis masih menyisakan koin-koin mixin saya aja. Dan saya lakukan penjualan di koin-koin yang berfundamental ya teman-teman, seperti BNB. Nah, jadi kalau saya analisa, dia akan mantul seperti ini dulu ya teman-teman, baru akan turun. Nah, ini sama ya dengan polanya di bulan Januari. Nah, setelah ini bisa saya katakan akan terbang ya teman-teman, tergantung. Ini masih prediksi teman-teman. Nanti kita tunggu aja di sini. Kalau teman-teman bisa tahu gimana caranya nge-short, ini bisa pasang short bagus sekali ya teman-teman. Masuk sedikit saja, masih kalau teman-teman mau belajar. Nah, coba kalau saya analisa di time frame 1 jamnya. Ini lihat teman-teman. Saya membuat pola polling wedge ini ya teman-teman. Yang mana turun terus. Ini polling wedge-nya ini sudah bisa saya katakan valid sekali dah sekarang ya teman-teman. Sudah tidak bisa dicek lagi. Sudah tidak bisa dicek lagi nih teman-teman. Sah dah dia akan turun skenario head and shoulder itu. Nah, hal lain juga teman-teman yang membuat saya memutuskan untuk menjual semua aset saya karena berita ini yang kemarin ya teman-teman. Yang mana kalau teman-teman mengikuti crypto candy ini sih sering ngasih sinyal-sinyal untuk trading ya teman-teman, buy ini dan pola-pola grafik yang bagus. Dan saya sangat mengikuti ya crypto candy ini. Hampir semua tebak-tebakan dari crypto candy ini benar ya teman-teman, kalau teman-teman melakukan trading. Tidak sih semua benar, tapi kadang ada juga yang salah. Tapi mostly saya tahu benar. Tapi kan itu dia selalu setiap posting hal pasti diisi DOR atau NFA, not financial advisor, analisa terlebih dahulu. Kita harus analisa. Nah, di sini CNBC ini mengatakan Bitcoin akan ke harga 29.000 $29.000. Nah, CNBC ini merupakan media news yang sering memberitakan Bitcoin itu jelek ya teman-teman, termasuk CNBC Indonesia dan CNBC di luar.
Saya kurang tahu apa sih penyebabnya dia terlalu benci sama cryptocurrency ya teman-teman. Nah, di sini setelah berita ini mungkin juga membuat para investor takut, dan termasuk saya juga ya teman-teman, karena kalau teman-teman tahu CNBC ini kan lumayan terkenal ya, dan di Indonesia juga banyak yang menonton CNBC. Jadi salah satu master chart di sini mengatakan bahwa Bitcoin akan ke harga 29.000. Teman-teman bisa tonton, ini berbahasa Inggris ya teman-teman. Nah, ini dia videonya ya teman-teman. Are there reference points? Well, one is the prior peak. Ya. Sekarang yang tadi saya sudah jelaskan. Nah, saya buka sekalian aja chartnya. Ya, dia sudah nembus ya teman-teman. Kita buka time frame 1 hariannya. Ini dia sudah ditembus ya teman-teman. Sudah nembus resisten sebelumnya. Yang dia katakan master chartnya itu, kalau ini ditembus maka harga Bitcoin akan dalam bahaya ya teman-teman, atau akan terjun bebas, karena ini merupakan support terakhir, resisten terakhir terkuat pada Bitcoin itu. Dan akhirnya sekarang memang benar-benar ditembus ya teman-teman. Nih lihat, sekarang udah jatuh lagi teman-teman, jatuh lagi harga Bitcoin, sudah mau close sekali ke harga 30.000. Di sini Bitcoin 24% ya turun teman-teman. Nah teman-teman, saya sih baru tahu tweet ini ya teman-teman, yang mana orang ini sudah orang ternama juga ya, terskip namanya ya teman-teman. Nah, di sini di tweetannya pada tanggal 17 Mei, dia katakan, jika dengan satu orang ternama seperti Elon Musk nge-tweet dapat memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap harga Bitcoin, bagaimana orang bisa serius menanggapi bahwa berinvestasi di cryptocurrency itu menguntungkan? Bagaimana Bitcoin bisa menjadi aset yang safe ya teman-teman, atau aman, jika satu tweet saja sangat berisiko bagi harga dari Bitcoin itu? Nah, seharusnya sudah jelas sekarang bahwa membeli Bitcoin adalah gambling atau perjudian besar ya teman-teman, bukan investasi. Nah, sebenarnya kalau kita tahu dari sini, kita sudah melakukan penjualan ya teman-teman. Memang Bitcoin itu sangat fluktuatif ya harganya, atau volatile. Jadi saya selalu katakan di setiap video saya, jika kita mendapatkan keuntungan, sesegera mungkin kita ngambil dulu keuntungannya. Jangan rakus ya teman-teman. Tapi kadang setiap orang pasti memiliki hal itu, termasuk saya. Saya juga hampir loss lumayan ya teman-teman. Bukan loss sih, saya sudah profit banyak. Tapi dari profit itu tidak maksimal bagi saya, yang seharusnya 100, saya hanya mendapatkan 60% jadinya sekarang. Nah, seperti itu. Ini juga salah satu ya teman-teman, dari tweet orang ternama yang namanya Tommy Mustakel. Di sini Elon Musk, yang mana tweetannya pada 17 Mei, yang mengatakan, untuk clarify speculation, Tesla has not sold any Bitcoin. Dia tidak menjual sama sekali Bitcoinnya. Tapi dia kan membelinya di dip sekali ya teman-teman, yang mana dia melakukan pembelian pada bulan Januari, yang pada saat itu kisaran harga Bitcoin per IDR-nya kisaran 350 juta ya teman-teman. Jadi kalau sekarang harga Bitcoin masih menyentuh 600 juta, jadi dia masih untung 80%-an lebih ya teman-teman. Nah, seperti itu. Dan di sini dia katakan, nah sudah telat, di tweetan Elon Musk ini sudah menghancurkan komunitas di 48 jam yang lalu ya teman-teman. Jadi dalam satu tweetannya Elon Musk ini sudah menghancurkan market kripto, itulah istilahnya. Dan
Jika Elon Musk berinvestasi di Dogecoin dan di SNL juga dia bilang dia mempunyai 130 billion dari koin Dogecoin itu, dia cukup support Dogecoin aja ya dari tweetannya. Kenapa sih harus menjelekkan Bitcoin untuk membuat Dogecoin itu biar menjadi nomor satu? Kan sudah tidak masuk akal ya teman-teman. Nah, kalau kita percaya Dogecoin, sedangkan Dogecoin itu adalah hanya koin meme atau koin yang tidak punya teknologi, hanya bisa dilakukan untuk pembayaran, yang pembayaran lebih cepat dari Bitcoin. Kalau kita bicara fundamental, kan jauh lebih bagus kalau kita pandang Ethereum atau BNB, Solana, Tron atau yang lainnya teman-teman, itu lebih bagus ya kalau kita jadikan sebagai koin yang berfundamental. Jadi sangat spekulasi ya kalau kita melakukan investasi di dunia kripto. Kenapa harus kalau Elon Musk nge-tweet maka harganya langsung terbang? Kalau kita berinvestasi kan harusnya tidak seperti itu. Kita berinvestasi ya layaknya seperti saham ya teman-teman. Kita membeli perusahaan yang memang mendapatkan keuntungan setiap tahunnya dan itu dibagikan ke kita, atau jenisnya dividen ya teman-teman. Jadi kalau kita melakukan investasi dengan jenis pom-pom atau menaikkan harga dengan melakukan pembelian dengan komunitas yang besar dan punya uang, itu kita berbahaya ya dalam berinvestasi kalau seperti itu. Mending kita tidak berinvestasi, karena kalau kita ikut pom-pom biasanya kita yang kena. Investor retail yang masih kecil itu yang jadi korbannya ya. Kita akan memperkaya orang-orang atau investor yang memiliki uang banyak. Nah, misalnya kita yang memiliki kekayaan cuma 0,1% dari orang seperti Elon Musk itu pom-pom. Pada saat dia menjual otomatis harganya akan turun dan kita akan nyangkut di atas ya teman-teman. Nah, sangat berbahaya sekali kalau kita berinvestasi seperti itu. Nah, teman-teman, ini salah satu historia yang mana pada bulan Desember 2018 tanggal 14, yang mana kalau Bitcoin itu terjadi dump, tuh penurunannya sampai minus 84% ya teman-teman. Dan Cardano juga di sini minusnya minus 98% ya teman-teman. Hampir semua 90-an ya minusnya. Dan gimana kalau kita melakukan pembelian di pucuk, kapan kita kejemputnya kan lama sekali ya teman-teman. Nah, kalau misalnya sih kalau kita berinvestasi emang diversifikasi semua kekayaan kita ya teman-teman. Misalnya kita punya 100% dari kekayaan kita, kita taruh 20% di kripto. Oke lah, kita nyangkut segitu kalau menunggu sampai terjemput 2-3 tahun ke depannya kan tidak apa ya. Tapi kalau banyak orang yang melakukan 100% ke investasinya ke kripto, dia akan langsung jatuh miskin ya. Dan mungkin akan cut loss jadi keputusan terakhirnya. Nah, di sini pun BNB lihat teman-teman, dia sampai minus 80%. Besar sekali ya minusnya itu. Jadi alangkah baiknya kita menunggu dulu harga Bitcoin itu stabil, baru kita akan melakukan trading atau investasi lagi ya teman-teman, value investing. Nah, di video kali ini saya melupakan video yang terpanjang ya teman-teman. Jadi saya sudah cut ya dari short saya sudah mengambil keuntungan karena Bitcoin sudah menyentuh harga yang saya targetkan, yang mana di kisaran 30.000 dan dia sekarang mantul ke atas ya teman-teman. Nah, di sini juga di technical version ini dia masih banyak terjadi penjualan di sini. Masih penjualan mendominasi. Tapi dia malah naik ke atas ya teman-teman. Balik ke 35.000. Tadi sudah sempat ke harga 30.000. Yang mana kita bisa lihat di candle wick-nya ini ya teman-teman, yang panjang sekali. Nih, panjang sekali ekornya. Nah, teman-teman, kalau kita buka toko kripto di sini ya teman-teman. Jadi
teman-teman bisa melakukan pembelian ya. Semua diskon besar-besaran ini teman-teman. TKO ke 27.000, yang mana dia turun 34%. BNB 4.600.000, bisa bayangkan BNB teman-teman, fundamental yang kuat bisa jatuh juga ya teman-teman. 34%. Bitcoin juga 400 juta harganya, 490 juta. Ethereum balik lagi ke harga dulu dan yang lainnya teman-teman, semua hancur karena harga. Satu Bitcoin yang hancur, semua dihancurkan ya teman-teman. Jadi berdampak sekali kalau Bitcoin itu. Kenapa Elon Musk tidak tahu ya, kalau harusnya dia tidak perlu menjatuhkan Bitcoin ya teman-teman. Kalau kita lihat Doge pun akan jatuh ya harganya kalau dia nge-tweet masalah Bitcoin jelek. Tidak mungkin Doge itu nggak jatuh ya teman-teman. Ini teman-teman, coba cek harga Doge, 34% turun teman-teman. Dia sekarang ke harga 4.700 juga. Jadi semua ya, hampir semua mengalami penurunan, termasuk juga ZIL, Polkadot. Itu ya teman-teman, sangat fluktuatif sekali di investasi cryptocurrency. Nah teman-teman, hal terakhir yang saya mau katakan ya teman-teman, jadi alangkah baiknya kita tunggu dulu ya sekarang market itu pulih atau stabil. Nah setelahnya itu kita baru melakukan pembelian lagi. Doa kita sih semoga market itu cepat pulih ya teman-teman, dan kita bisa menghasilkan uang di cryptocurrency lagi. Nah itu dulu untuk video saya kali ini. Mohon maaf, ini video sangat panjang, dan semoga teman-teman sedikit terhibur ya dari video saya ini. Dan juga kalau memang video ini mengedukasi, mohon like, komen, subscribe-nya ya teman-teman, dan aktifkan notifikasi belnya agar tidak ketinggalan video kita selanjutnya. Nah, terima kasih teman-teman. Bye-bye.